Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu dengan saya Nur Hayat Chandra Kusuma dari SMK Negeri 1 Garut, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Garut. Video ini merupakan tugas 2.1.A.8, yaitu tentang koneksi antar materi dari modul 2.1. Izin memperkenalkan diri, saya Nur Hayat Chandra Kusuma sebagai calon guru penggerak. Kemudian ada pengajar praktik saya, Pak Widasis Mahendra, dan fasilitator saya, Ibu Arum Handayani. Pertanyaan pemantik 1. Buatlah kesimpulan tentang apa yang dimaksud pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana hal ini dapat dilakukan di kelas. Pembelajaran berdiferensiasi adalah satu serangkaian keputusan masuk akal atau common sense yang dibuat oleh guru yang berorientasi pada kebutuhan murid. 2. Salah satu bentuk metode pengajaran kepada murid yang bisa mengakomodasi kebutuhan belajar murid yang berbeda-beda. 3. Memberikan ruang yang sama bagi murid untuk menumbuh kembangkan minat dan bakatnya saat belajar di kelas. 4. Bentuk keadilan dalam memenuhi kebutuhan belajar murid yang beragam. Langkah penerapan di kelas pembelajaran berdiferensiasi. 1. Merumuskan tujuan pembelajaran yang benar. 2. Memetakan kebutuhan belajar berdasarkan kesiapan belajar, minat, dan profil murid. 3. Melakukan diferensiasi konten, proses, dan produk. 4. Menciptakan suasana belajar yang kolaboratif dan positif. 5. Melakukan penilaian yang berjenjang dan berkelanjutan. Pertanyaan pemantik 2. Bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal? Kebutuhan belajar murid. 1. Kesiapan belajar, yaitu kapasitas untuk mempelajari materi, konsep, atau keterampilan baru dari seorang murid. 2. Minat belajar, yaitu suatu keadaan mental yang menghasilkan respon terarah kepada suatu situasi atau objek tertentu yang menyenangkan dan memberikan kepuasan diri. 3. Profil belajar, yaitu merupakan pendekatan yang disukai murid untuk belajar yang dipengaruhi oleh gaya berpikir, kecerdasan, budaya, latar belakang, jenis kelamin, dan lain-lain. Masih dari kebutuhan belajar murid. Yang pertama, kesiapan belajar. Guru harus mengetahui kapasitas murid dalam mempelajari pengetahuan, konsep, atau keterampilan baru. 2. Minat belajar. Guru harus memetakan kebutuhan belajar murid sesuai dengan minatnya untuk meningkatkan motivasi dalam belajarnya. 3. Profil belajar. Guru harus memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar secara natural dan efisien berdasarkan lingkungan, budaya, gaya belajar, serta kecerdasan majemuk. Selanjutnya ada strategi diferensiasi pembelajaran. Yang pertama, diferensiasi konten, yaitu strategi membedakan pengorganisasian dan format penyampaian materi pengetahuan, konsep, dan keterampilan yang perlu dipelajari murid berdasarkan kurikulum. 2. Diferensiasi proses, yaitu strategi membedakan proses yang harus dijalani oleh murid yang memungkinkan mereka untuk berlatih dan memahami isi atau konten materi. 3. Diferensiasi produk, yaitu strategi memodifikasi produk hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan, dan pengembangan apa yang telah dipelajari. Pertanyaan pemantik 3. Bagaimana Anda melihat kaitan antara materi dalam modul ini dengan modul lain di program pendidikan guru penggerak? Keterkaitan modul 2.1 dengan modul lain. Yang pertama, modul 1.1. Pembelajaran berdiferensiasi berfokus pada kebutuhan murid. Hal ini sesuai dengan filosofi KHD mengenai pembelajaran yang berhamba pada anak, sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya.
2. Modul 1.2. Salah satu peran guru penggerak adalah kepemimpinan pembelajaran dan pembelajaran yang berpihak pada murid, di mana guru harus menciptakan pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan. Salah satunya adalah dengan pembelajaran berdiferensiasi. 3. Modul 1.3. Visi guru penggerak menjadi acuan dalam merancang prakarsa perubahan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Salah satunya adalah dengan pembelajaran berdiferensiasi, yaitu salah satu cara untuk mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid dan berkarakter profil pelajar Pancasila. 4. Modul 1.4. Lingkungan belajar yang positif menciptakan suasana belajar yang aman, nyaman, dan menyenangkan bagi murid. Hal tersebut sangat menunjang keberhasilan pembelajaran berdiferensiasi. Di sini ada sebuah quote, siswa tidak membutuhkan guru yang sempurna, tapi siswa membutuhkan guru yang bahagia. Baiklah Bapak Ibu guru hebat, itulah video tentang koneksi antar materi dari modul 2.1. Terima kasih atas kebersamaannya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Salam guru penggerak, bergerak, bergerak, dan menggerakkan. Billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.